saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sukacita di tempat ini. Kami mengucapkan kongsi bancai sinyen kuaila. Kita percaya berkat dan sukacita melimpah atas kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memberikan korban pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Bapa. Saat ini kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami membawa hidup kami mau mempersembahkan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selalu
rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana bagi rajaku yang duduk di tanah. Kami muliakan Engkau Yesus, dan ku siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita serukan amin. Kita percaya bahwa sukacita penuaian itu ada di dalam kehidupan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu
kasih ya Bapa. Kami mau hidup seturut dengan apa yang Kau mau Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami mau Engkau sempurnakan Tuhan. Sebab hidup kami Bapa telah Engkau tebus Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Bagaikan bencana
firman-Mu tuh Tuhan, boleh Tuhan tertanam di dalam hidup kami, menjadi rema dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu itu Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, biar apa yang disampaikan hamba-Mu seturut dengan apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami Tuhan menyiapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman itu. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ada hari ini, kita ada memuji menyembah Tuhan. Ini semua berkat anugerah Tuhan. Haleluya. Saya mengucapkan kepada keturunan umat Tuhan yang keturunan Tionghoa, Kyonghi Sinian Guelo ya. Jadi Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera ya di tahun ini ya. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya. Ada pesan-pesan Tuhan, yaitu nasihat ya, karena saya melihat perukupnya itu nasihat. Nasihat ini berarti pesan, ya kan? Kalau kita ngomong nasihat, biasanya orang tua menasihati anak, ada suatu nasihat kepada anak, ada pesan-pesan, ya kan? Demikian juga firman Tuhan ini. Ada pesan-pesan Tuhan, ada nasihat, yaitu dalam menghadapi tahun-tahun yang kita terus hadapi, yaitu dengan saya melihat bacaan firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ya. Tetapi saya memulai dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 ya. Bacanya 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ya. Tetapi dimulai dari 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ini pesan Tuhan untuk kita menghadapi tahun-tahun 2000 ya, tahun ini ya. Saya melihat bersukacitalah senantiasa ya. Bersukacitalah senantiasa. Banyak orang sekarang ini bersukacita. Apa yang dimaksud sukacita? Ya kan? Apakah ya orang yang bersukacita misalnya hari-hari ini ya mungkin kita berpesta pora ya kan, minum-minuman ya kan, minum-minuman keras, itu sukacita ya kan? Betul apa enggak? Orang ke tempat penghiburan, tempat hiburan malam, ke nightclub, itu sukacita. Tapi apa yang dimaksud sukacita dari pesannya Tuhan? Yaitu saya melihat bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 coba, Filipi 4 ayat 4 coba. Filipi 4 ayat 4 ya, ini lebih jelasnya ini. Kita baca firman Tuhan, katakan begini, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah ya. Jadi bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi bukan sukacita yang mau sukacita yang seperti dunia, tidak. Tuhan katakan bersukacitalah di dalam Tuhan ya. Apa yang dimaksud sukacita? Yaitu sukacita menyambut Yesus ya. Sukacita menyambut Tuhan ya. Karena apa? Dia yang punya kuasa untuk membuat kita hidup. Dia berkuasa membuat kita ada hari ini. Dia berkuasa melindungi kita, ya kan? Dia yang punya kuasa. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Bagaimana sikap kita menyambut Tuhan? Itu yang dimaksud, ya kan? Bagaimana orang Majus, ya kan? 2.700 km, bayangkan 2.700 km datang mencari Yesus. Ya, kalau kira-kira nggak ada sukacita, ya kan? Nggak ada sukacita, kira-kira nyampe apa enggak? Ya kan? Kalau kita datang ke tempat ini hanya beberapa kilo, hati kita tidak menyambut Tuhan dengan sukacita, kira-kira nyampe di tempat ini apa enggak? Enggak ada, ya kan? Walah, ya begitu-begitu aja, ya kan? Tapi Tuhan katakan pesan ini betul, bersukacitalah dalam Tuhan. Biar di tahun 2023 ini ya, sambut Tuhan dengan sukacita. Seperti orang Majus, ya kan? Jadi dia menyambut Tuhan dengan sukacita. Bagaimana orang yang tidak menyambut dengan sukacita? Herodes, pada waktu orang Majus datang, ya,
ke Bethlehem. Dia melewati Yerusalem, ketemu Herodes. Dan di sana Herodes katakan, orang Majus ngomong sama Herodes, aku mencari raja orang Israel. Ya, tapi kata Herodes, mana? Ya kan, aku ini raja gitu. Sehingga apa? Punya sikap iri hati, sikap yang tidak senang menyambut Tuhan. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Akhirnya dia katakan kepada orang Majus gini, kalau kamu ketemu orang itu, sampaikan pesan kepada aku. Tapi firman malaikat Tuhan berpesan kepada orang Majus, jangan melewati Herodes kembali. Kamu ambil jalan pintas, gitu. Jangan ambil jalan lain. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Herodes penuh kemarahan, dia bunuh anak-anak yang umur 2 tahun sampai ke bawah. 2 tahun ke bawah. Itu dibunuh di Bethlehem. Jadi saya melihat orang-orang Majus, dia menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Dan ada lagi satunya tidak menyambut Tuhan dengan sukacita. Apa yang didapat? Herodes melakukan suatu kejahatan, yaitu namanya pembunuhan. Iya kan? Jadi saya melihat hari semakin hari semakin sukar, hari semakin jahat. Jangan sampai kita terseret kepada yang jahat itu. Apa? Sambut Tuhan. Sambut Tuhan dengan sukacita. Amin. Karena Dia Tuhan. Mungkin hari ini baik, kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Saya melihat kemarin kejadian kepada saudara saya. Dulunya dia orang kaya di tempat saya. Dia punya segalanya, sawahnya hektaran, ya kan? Tapi segalanya habis tumpas, dibuat muak senang-senang, bersukacita, minum, main, semuanya. Apa yang terjadi? Akhirnya dia stres dengan jalan ambil pintas. Ya kan, dengan jalan, ya kan, melakukan sesuatu mau bunuh orang. Gitu. Kita nggak tahu hari ini, kita baik hari ini. Karena itu apa? Saya melihat bersukacitalah di dalam Tuhan. Sambut Yesus dengan sukacita. Amin. Sambut firman-Nya dengan sikap hati yang menyembah. Pada waktu orang Majus ketemu Yesus, dia punya sikap hati yang menghormati Tuhan. Sikap hati. Ya, bukan seperti Herodes. Dia katakan gini, kalau kamu ketemu Yesus, nanti katakan kepada saya, bibirnya mempermuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dengan Tuhan. Biarlah kita sambut sikap hati yang menyembah, sikap hati yang bersukacita. Amin. Karena kita tahu Raja kita yang punya kuasa menentukan hidup kita, menentukan masa depan kita. Amin. Kan itu sambut dengan sukacita. Amin. Jadi di tahun 2023 ini sambut Tuhan dengan sukacita. Amin. Ya. Jadi jangan sambut seperti Herodes. Jadi lepaskan hati, buka hati, lepaskan untuk Tuhan. Amin. Berikan hidup kita untuk Tuhan. Amin. Dengan sukacita. Ya. Jadi saya melihat yang pertama itu, terus kedua tetap berdoa. Ya kan. Jadi saya melihat 1 Tesalonika pesan Tuhan di tahun 2023, nasihat Tuhan, ini sebagian kecil ya. Ini nasihat Tuhan, tetaplah berdoa. Jadi saya yakin setiap orang punya pengharapan hidupnya semakin hari semakin lebih baik. Betul enggak? Enggak ada pengharapannya. Saya sudah tinggalkan 2022 seperti itu. Saya ingin di tahun 2023 itu lebih baik. Betul enggak? Baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ya kan? Semuanya ingin lebih baik. Ya kan? Baik hubungan, semuanya ingin lebih baik. Karena itu apa? Tetap berdoa. Jadi hidup dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan untuk lebih baik. Amin. Apa? Tuhan katakan, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya kan? Karena apa? Hari-hari ini kadang-kadang apa yang kita anggap bisa, nggak bisa hari-hari. Ya kan? Yang kita biasa, nggak biasa. Karena keadaan semakin hari semakin nggak biasa. Dulunya kita nggak pakai masker, sekarang pakai masker. Ini hal yang biasa, sesuatu yang nggak biasa, betul nggak? Jadi keadaan semakin hari itu nggak biasa kita hadapi. Tetapi kalau bersama Tuhan, tetap berharap, tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan. Saya yakin Tuhan terus menolong kita. Amin.
Ya, jadi pesan Tuhan tetap berdoa. Di tahun 2023 ini Tuhan katakan tetap berdoa. Andalkan Tuhan. Baik dalam keluarga, suami, istri, anak, ya kan? Apa? Berkati, doakan, ya kan? Jangan hanya melihat, nggak apa-apa, semuanya baik, nggak usah perlu berdoa. Hari ini baik, besok nggak tahu kita jadi apa, ya kan? Betul nggak? Apa kamu bisa pegang? Pasti baik terus. Suamimu pasti baik terus. Enggak, belum tentu, ya kan? Doakan suamimu terus takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Baik suami, istrimu, anakmu, ya kan? Cucumu, semuanya Tuhan bawa, berkati dia. Takut Tuhan, mengasihi Tuhan, dan diberkati Tuhan. Amin. Itu kerinduan, berkati usahaku, berkati apa yang aku lakukan, hubunganku. Amin. Jadi jangan semuanya dianggap baik-baik. Kalau kita nggak tahu, tapi pesan Tuhan tetap berdoa. Amin. Doakan kesehatannya, doakan segala-galanya. Amin. Jadi saya melihat tetap berdoa. Jadi pesan Tuhan apa? Tadi mengucap syukur dalam Tuhan. Sambut Tuhan dengan sukacita, ya, di dalam Tuhan. Yang dulunya gak suka melayani Tuhan sekarang, ya kan? Yang dulunya, ya, kalau memuji Tuhan gak suka, sekarang mulai memuji Tuhan. Kalau mendengar firman Tuhan ngantuk, tapi sekarang ayo sambut firman Tuhan. Amin. Ini pesan Tuhan. Amin. Jadi saya melihat, bersukacitalah, senantiasa tetap berdoa. Renungkan firman, sambut sukacita dengan apa? Menyambut firman dengan sukacita. Ya, seperti Daud katakan, kesukaanku merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya kan? Artinya kesukaanku menyambut firman Tuhan dengan sukacita, yaitu siang dan malam. Jangan sampai menyambut firman Tuhan ngantuk, iya kan? Ya, ini. Jadi mari menyambut Tuhan dengan sukacita. Haleluya, ya. Jadi apa? Mulai merenungkan firman Tuhan, mulai memperkatakan firman Tuhan, baca firman. Amin. Semuanya, ya. Jadi kekuatan orang percaya itu firman Tuhan. Jadi saya melihat menyambut Tuhan, tetap berdoa, memuji Tuhan, bersyukur, ini modal orang percaya. Modal orang percaya. Modalnya ini, modal saudara itu bukan apa yang kau miliki. Modalmu ini menentukan masa depanmu, menentukan engkau tetap di dalam Tuhan. Ini tergantung ini. Jadi saya melihat, dulu orangnya setia melayani Tuhan, tapi lama-lama habis di tahun semakin banyak masalah, gak layani Tuhan. Jadi saya melihat kuncinya itu ini. Sambut Yesus, sambut firman, tetap berdoa, andalkan Tuhan. Kita ini terbatas, betul apa enggak? Dia yang tidak terbatas. Nah, jadi kita harus sadar. Dan saya melihat mengucap syukurlah dalam yang ketiga. Ya, ini yang kedua. Jadi pesan Tuhan, sambut Tuhan dengan sukacita, layani Tuhan dengan sukacita, sambut firman Tuhan dengan sukacita, ya. Lepaskan, bebaskan di tempat ini, sambut Tuhan, tetap berdoa. Terus ketiga, mengucap syukur. Ayo, 1 Tesalonika 5 ayat 18, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita lihat perjalanan setiap orang, pasti realitanya itu suka dan duka. Betul apa enggak? Setiap orang yang ada di muka bumi ini realitanya ada suka dan duka. Tetapi Tuhan katakan ucapkan syukur dalam segala hal, itu yang dikehendaki Allah. Itu yang dikehendaki Allah. Saya melihat begini, seperti bapak orang tua ngomong sama anaknya gini, nah, nanti kalau berangkat hati-hati ya. Kita tahu
Saya yakin semua orang tahu. Kalau sudah ngomong gitu, pasti maksudnya supaya apa? Kalau ada orang tua ngomong sama anak, "Nak, kalau kamu naik sepeda motor, hati-hati nak." Maksudnya apa? Supaya selamat. Betul enggak? Tujuannya supaya selamat. Dan saya melihat kehidupan itu suka dan duka. Tetapi Tuhan katakan ucapkan syukur dalam segala hal, itu yang dikehendaki Allah. Saya yakin ini endingnya ada maksud Tuhan. Ya kan? Ini endingnya ada maksud Tuhan. Jadi apa maksud Tuhan? Apa yang dimaksud mengucap syukur? Ya kan? Kadang-kadang, kalau saya diberkati bisa beli mobil, ya kan? Saya syukuran, ya kan? Kalau saya nggak diberkati, saya nggak syukuran, kan gitu ya kan? Nanti kalau saya punya rumah syukuran, kalau nggak ada, misalnya ya mengalami sesuatu masalah, jual rumah, nggak ada syukuran, ya kan? Yang dimaksud mengucap syukur dalam segala hal itu apa? Coba kita belajar dari kehidupan orang yang mengucap syukur, ya kan? Coba. Ayub 1 kita belajar orang yang mengucap syukur dalam segala hal. Ya kan? Ayub 1 ayat 1 sampai dengan 3. Coba kita lihat. Ayub 1 ayat 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ya. Kita lihat orang seperti Ayub, orang jujur, orang takut Tuhan, menjauhi kejahatan, dan punya kekayaan. Dan firman Tuhan katakan dia orang yang terkaya di negeri Uz. Tetapi pada suatu saat apa yang dia miliki secara rohani dia diberkati, secara jasmani ia diberkati, kurang apa? Semuanya pasti luar biasa. Tetapi pada suatu saat firman Tuhan katakan iblis datang kepada Allah, ya kan? Dia katakan, dan Allah berbicara kepada iblis, "Kau tidak lihat Ayub, hambaku yang setia, yang mengasihi aku, yang takut akan aku. Tapi ya kalau kamu berkati, kamu pagari semuanya jadi baik, ya masih baik-baik. Coba kalau kamu gak berkati, apa tetap setia?" Gitu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Allah izinkan yang terjadi. Yang mencobai iblis. Apa yang terjadi? Ya kan? Dihabiskan semua. Kekayaannya dihabiskan. Lembu sapinya, untanya, ya kan? Semuanya dihabiskan sampai 4 kali laporan, saudara. 4 kali laporan. Lembu sapi dihabiskan oleh orang Sepa. Ada yang diselamatkan, lapor. Habis lapor ada lagi satunya, lapor lagi. Sampai 4 kali, semuanya habis, sampai anaknya habis. Gak punya apa-apa. Tapi orang yang bersyukur itu bagaimana? Sikap orang yang bersyukur. Saya melihat orang yang bersyukur ini, ya kan? 1 Ayub 20 ayat 21. 1 Ayub ayat 20-21. Ini baca bersama-sama. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan ayat ke-22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi saya melihat sikap yang mengucap syukur, ya kan? Ayub katakan, pada waktu dia kaya, dia takut Tuhan, dia menjauhi kejahatan, dan terjadi segala sesuatu yang tidak baik, Ayub tetap katakan, terpujilah Tuhan. Amin. Dan saya melihat sikap ini, Ayub merendahkan diri dengan berkata, aku lahir tidak membawa apa-apa, aku kembali tidak membawa apa-apa. Semuanya itu kekuasaanmu Tuhan. Itu kaya miskin itu kekuasaan Tuhan. Amin. Kita hanya bisa bekerja, tetapi Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan memberkati engkau hari ini, tetap ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau engkau nggak punya apa-apa, tetap Tuhan itu baik. Amin. Ini yang dimaksud sukacita. Bukan karena kaya atau miskin. Yang terpenting engkau tetap percaya itu ada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Amin. Kalau engkau punya Tuhan, itulah kamu mengucap syukur. Haleluya. Jadi saya melihat ucapan syukur itu kalau engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, itulah kamu mengucap syukur. Karena banyak orang yang dulunya miskin gak punya, ya kan? Dia datang berdoa, dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi setelah diberkati Tuhan, dia gak punya Tuhan. Tuhannya siapa? Kekayaannya, yang sanggup melakukan segala perkara, katanya dia. Tetapi lupa, suatu saat dia kembali tidak membawa apa-apa. Dia sadari semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Artinya apa? Dalam keadaan apapun juga, kalau engkau punya Yesus, mengucap syukur. Amin. Kalau engkau masih punya iman bahwa Yesus ada Tuhanku, Yesus Juru Selamatku, terpujilah Tuhan. Amin. Bukan masalah kaya dan miskin. Mengapa iblis mengoyak-ngoyak, bukan mengoyak Ayub, bukan hanya segala yang dia miliki, sampai pada titik yang namanya tubuhnya. Firman Tuhan katakan kena bara, ya kan? Yang membuat panas gatal sampai beling ini ya, digaruk-garuk, ya kan? Pakai, karena gatalnya sampai pakai pecahan beling. Bayangkan. Sampai ini namanya wajah ini. Tapi istrinya ngomong gini, apakah kamu masih percaya Tuhan seperti ini? Kutukilah Tuhan Allahmu. Kamu ini percaya Tuhan, tapi jadinya seperti ini. Tapi Ayub katakan ini, tinggalkan Tuhan. Percuma kamu ibadah sama Tuhan. Tapi Ayub katakan gini, orang yang mengucap syukur dalam segala hal, dia kan, kau hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi yang tidak baik kamu gak mau menerima. Ayub tidak berbuat apa-apa. Artinya Ayub, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Karena sumber pengharapanmu itu Yesus. Kenapa? Bukan Ayub pada awal mulanya itu diberkati, takut Tuhan. Itu perjalanan. Tetapi Tuhan itu lihat endingnya, harinya. Amin. Dulu iman kita ini nggak biasa-biasa. Tapi Tuhan tidak lihat dulu. Tapi Tuhan lihat hari ini. Amin. Hari ini apa kau tetap ada percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Kalau kau melayani Tuhan itu luar biasa. Kau memberkati pekerjaan Tuhan luar biasa. Itu ya dulu. Tapi sekarang tetap apakah kamu ada iman kepada Yesus? Itu yang Tuhan lihat. Jadi Tuhan tidak lihat masa lalu. Tuhan lihat hari ini. Amin. Jadi saya melihat itu. Apapun keadaan, kalau kau masih percaya Yesus dan mau datang kepada Yesus, kamu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kalau kamu mau bisa datang kepada Tuhan,
kamu mengucap syukur. Amin. Jadi saya melihat itu yang Tuhan lihat. Jadi Tuhan tidak lihat masa lalu, Tuhan lihat hari ini. Jadi perjalanan Ayub itu kaya rohaninya, takut Tuhan, punya segala-galanya, tapi endingnya nggak punya itu tetap imannya ada apa enggak? Itu yang Tuhan mau. Amin. Jadi jangan sampai miskin punya Tuhan, kaya nggak punya Tuhan. Atau sebaliknya, aku percaya Tuhan, tetap kiri terus, lebih baik aku nggak gereja-gerejaan, aku nggak ibadah-ibadah, aku nggak saat teduh. Nah itu. Tetapi kalau hari ini kamu punya Yesus, itu anugerah, itu kasih karunia. Amin. Ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Jadi banyak bersyukur. Tuhan, kalau aku percaya kepada Engkau, kalau aku masih mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, terima kasih Tuhan. Amin. Dalam segala hal. Amin. Kaya atau miskin, kamu tetap mengucap syukur. Ini pesan Tuhan. Amin. Jadi iman itu menentukan akhir. Iman itu tidak menentukan awalnya ada iman, tapi yang terpenting itu ending. Perjalanan hidup itu ada akhir. Betul ya? Perjalanan hidup saudara di dunia ini ada akhir apa enggak? Ada akhir, sadari ini. Ya kan? Tapi Tuhan lihat akhir saudara, bukan lihat awal. Kalau engkau terus jaga imanmu, percayamu sama Tuhan, amin. Apapun situasi keadaanmu, enak dan enak, tetap Yesus adalah Tuhanmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amin. Karena apa? Yang terpenting itu kekekalan saudara. Firman Tuhan katakan, apa artinya kamu memiliki seluruh isi dunia, tapi kalau jiwamu binasa? Tapi bersyukur kalau kamu masih percaya Yesus punya segalanya. Puji Tuhan. Yang terpenting imanmu masih ada hari ini. Amin. Kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu jaga, syukuri. Ya, itu yang pertama. Dan saya melihat, ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Saya melihat Ayub itu mulai teman-temannya datang, sahabatnya datang, Elifas datang, Bildad datang, Sobar datang. Kasihan kepada Ayub melihat keadaan Ayub seperti itu. Habis semuanya, tubuhnya rusak, ya kan? Tapi saya melihat dia kasihan sampai dia simpati dengan keadaan Ayub, ya kan? Tapi endingnya dia menghakimi Ayub. Kamu ini harus bertobat. Dengan keadaanmu seperti ini kamu harus bertobat gitu. Padahal ini ujian kehidupan, tapi ini suruh bertobat, ya kan? Sehingga apa? Semua teman-temannya mengatakan tentang Tuhan itu tidak ada apa-apanya, bukan ditambah-tambahi. Jadi kalau kita memperkatakan Tuhan itu apa adanya, bukan tambah-tambahi. Katakan apa adanya, ya. Jadi Ayub dikatakan kamu harus bertobat. Jadi bukan semakin dikuatkan, semakin tertekan Ayub. Bukan bangkit imannya, tapi semakin tertekan. Sehingga suatu saat apa? Tuhan mulai katakan kepada Elifas, aku akan menganiaya kamu sama teman-teman. Kamu harus minta doa kepada Ayub. Setelah beberapa hari, kemudian mereka datang kepada Ayub. Saya melihat begini, Ayub itu dalam keadaan kaya jadi berkat, dalam keadaan miskin jadi berkat. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal itu, kaya jadi berkat, miskin jadi berkat. Amin. Coba Ayub 30 ayat 25. Jadi orang yang mengucap syukur dalam segala hal itu, ya kan,
Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Jadi Ayub pada waktu kaya itu apa? Dia kalau ada orang miskin, saya yakin Ayub orang yang memberkati orang miskin. Tapi pada waktu miskin, bagaimana? Saya melihat Ayub gak punya apa-apa. Pada waktu miskin semuanya habis, sampai kesehatannya habis. Tetapi pada waktu teman-temannya, sahabatnya, kamu harus minta doa kepada Ayub. Kalau Ayub tidak mendoakan, kamu tidak sembuh. Ini bayangkan, Ayub gak punya apa. Tapi firman Tuhan katakan gini, saya melihat begini, seperti Petrus, emas dan perak aku gak punya, tapi aku punya Yesus. Pada waktu ada orang yang lumpuh ada di bait Allah, dia katakan berjalanlah demi nama Tuhan. Orang itu berjalan. Karena apa? Karena Petrus katakan, aku emas dan perak gak punya, tapi aku punya Yesus. Dengan iman, berjalanlah kamu. Maka orang lumpuh berjalan. Jadi kaya miskin bukan masalah. Yang penting tetap jadi berkat. Amin. Ayub apa? Dan kita lihat, katakan gini, coba Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Lihat ini, perhatikan. Anda lihat, perhatikan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa, setelah ia memberkati temannya, setelah ia memberkati atau sebelumnya. Ayub pulih ini sebelum mendoakan atau setelah mendoakan? Setelah Ayub memberkati sahabatnya, mendoakan supaya dia diberkati Tuhan, supaya mereka tidak dihukum, supaya mereka mendapatkan pengampunan Tuhan, maka Ayub dipulihkan. Orang yang diberkati, orang yang memberkati pasti diberkati Tuhan. Amin. Karena apa? Kaya atau miskin, bukan masalah kaya atau miskin. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal, apapun keadaanmu, tetap jadi berkat. Amin. Supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidup saudara. Amin. Lewat doamu. Ada orang susah, doakan. Orang sakit, doakan. Amin. Itu sama. Amin. Gak ada orang gak bisa doa. Saya yakin semua orang bisa berdoa. Betul enggak? Jadi berkat. Jadi saya melihat orang yang mengucapkan syukur dalam segala hal, keadaan kaya atau miskin, keadaan apapun, gak punya apapun, tetap jadi berkat. Amin. Haleluya. Bisa menasihati, nasihati. Ya kan? Ada orang yang mungkin mau jalannya salah, kasih omong, kasih nasihati, bisa nasihati. Amin. Supaya mereka itu berkat. Amin. Semuanya. Amin. Menguatkan. Tetap di dalam Tuhan ya, tetap setia di dalam Tuhan. Itu juga semua jadi berkat. Amin. Jadi saya yakin semua anak Tuhan pasti diberikan, firman Tuhan katakan, satu karunia. Kembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Amin. Jadi berkat. Mengucap syukur dalam segala hal, jadi berkat. Biarlah di tahun 2023 anak Tuhan yang ada di GPI Philadelphia jadi berkat. Amin. Jadi saksi. Biar Bapa dipermuliakan lewat hidup saudara dan saya. Amin. Dan yang orang yang mengucap syukur dalam segala hal, saya melihat begini. Ayub 42 ayat 11 sampai dengan 12. Ini yang terakhir, ya kan? Tangkap pesan Tuhan, ya. Di tahun 2023. Ayub 42 11 sampai 12. Ayo kita baca
sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalan yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ayat 13, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama dan selanjutnya, ya. Artinya Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Pada waktu Ayub dipulihkan, saya melihat begini. Semua teman-temannya itu, semua saudaranya, semua kenalannya datang. Tapi pada waktu Ayub susah gak ada yang datang. Tinggal di semua saudara. Tapi saya melihat begini. Ayub itu menerima apa? Artinya pemulihan hubungan. Jadi saya orang yang mengucap syukur itu pulih, artinya penerimaan. Penerimaan, orang datang sama dia yang dulunya lupa, sekarang Ayub diberkati Tuhan, tetap dia terima. Artinya pemulihan hubungan. Nah, ini kesempatan. Cungpok sinian ini kesempatan pemulihan hubungan antara suami dengan istri, anak-anak, amin, ya, kasih pai, amin, bukan karena angpaunya, tetapi ini pemulihan hubungan. Karena apa? Ayub diberkati dengan damai sejahtera. Orang yang penuh damai sejahtera, berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesamanya. Saya yakin damai sejahtera itu membuat orang panjang umur. Betul enggak? Kalau orang penuh kebencian, penuh kecewa sama orang, apa ini mau datang paling-paling minta tolong kan gitu. Ya kan? Ya. Tapi Ayub enggak, dia terima. Amin. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal, saya melihat orang itu penuh menerima. Amin. Enggak ada rasa benci. Ini baik, enggak ini baik, enggak. Dia terima. Karena apa? Saya yakin ada maksud Tuhan. Mulai Ayub bersaksi, ya aku ini disembuhkan karena Tuhan. Kalau aku nggak percaya Tuhan, aku nggak mungkin seperti ini. Tetapi ini semua karena Tuhan. Artinya apa? Penerimaan itu ada waktunya, ada apa? Justrunya kamu itu jadi berkat, menasehati. Ya aku nggak mungkin jadi seperti ini kalau bukan Tuhan. Amin. Saya yakin Ayub menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang itu. Ya, nggak asal makan minum, betul nggak? Karena orang-orang itu tanya, kamu kok bisa pulih seperti ini, jadi seperti apa? Saya yakin Ayub pasti bersaksi, iya kan? Karena apa? Perdamaian itu penting, penerimaan. Kalau engkau ada sakit hati, kecewa kepada suami istrimu, ya, hilangkan sakit hati, kecewa. Sama anak, buang semuanya. Amin. Kenapa? Tidak ada pendamaian. Kalau tidak membuat damai, itu membuat penyakit, saudara. Maka saya lihat Ayub diberkati sampai keturunan keberapa? Keempat, ya. Diberkati sampai keturunan 4. Bayangkan, saya yakin semuanya ingin diberkati panjang umur, berdamai dengan satu dengan yang lain. Amin. Menerima. Amin. Penerimaan itu penting. Untuk apa? Menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Jadi orang di dunia itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Tetapi endingnya anak Tuhan itu tetap menjadi saksi Tuhan. Amin. Maka Tuhan katakan gini, kalau dalam rumah tanggamu ada penerimaan, suami menerima istri, istri menerima suami, menerima anak, ada yang baik dan ada yang tidak baik, tapi kau terima. Amin. Kau mengasihi mereka. Saya melihat, maka firman Tuhan katakan, maka Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Ya kan? Kalau kita hidup rukun satu dengan yang lain, saya yakin
Kalau ini keluarga besar GBI Philadelphia, tidak ada sekat-sekat, satu dengan yang saling mengasihi, saya yakin maka berkat Tuhan akan dicurahkan. Amin. Mazmur 133 katakan kalau kita duduk rukun saling mengasihi, maka Tuhan akan perintahkan berkat. Amin. Kayak itu selesaikan. Ini momen satu yang lain. Apa cungkuak sinin. Amin. Makan bersama, saling menerima, hilangkan kebencian. Penerimaan Ayub. Ayub gak ngomong gini, dulu saya seperti ini, kamu gak datang. Saya susah, kamu gak datang. Sekarang saya pulih 2 kali lipat, kamu datang. Tapi Ayub enggak. Ayub menerima, menyaksikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi berkat, jadi saksi di tahun 2003. Aku mau jadi saksi Tuhan. Aku mau jadi terang Tuhan. Saya yakin Tuhan akan sanggup memuliakan Anda. Amin. Glory Jesus. Haleluya. Amin. muliakan Yesus, tinggikan Yesus dengan sukacita, sambutlah
percaya hidup kita semua dalam proses untuk menjadi lebih baik, yang lebih dari yang sebelumnya. Biarlah kita tinggalkan tahun 2022, tetapi iman kita semakin tahun 2023 lebih baik dari yang kemarin. 2 kali lipat kata Tuhan, urapan 2 kali lipat, hikmat 2 kali lipat. Kami percaya. Oh haleluya Yesus. Mari kita angkat tangan bagi Dia. Serahkan kita kepada Yesus. Dia yang membuat kita lebih baik. Kita gak punya kuasa membuat kita lebih baik, tetapi Allah kita dalam nama Yesus yang membuat kita lebih baik dari yang sebelumnya. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk saudara dan saya, lunas di atas kayu salib, dan kau menjadi milik Tuhan. Glory haleluya. Bapa, kami serahkan setiap umat-Mu, setiap kami semua yang hadir saat ini. Tuhan, tolong kami semua oleh kasih anugerah-Mu supaya kami mengenal Tuhan. Oh, lindungi kami di hari-hari ke depan dari angkatan yang jahat. Hanya kasih anugerah-Mu yang menolong kami semua, memberkati kami, memberkati roh dan jiwa dan tubuh kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Hanya Allah-Mu, Tuhan-Mu yang hidup. Itulah Yesus Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya. Dalam nama Yesus, berkati mereka demi nama-Mu Yesus, supaya Bapa dipermuliakan lewat hidup kami sekalian. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Yesus.